Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu Guru dimanapun Anda berada, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik teman-teman semua yang saya hormati, pada kali ini kita membahas masalah PMM ya. Apa itu PMM? PMM adalah singkatan dari Platform Merdeka Mengajar. Apa itu Platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah satu alat atau tool ya yang telah dibuat oleh Kemendikbudristek yang pada intinya tujuannya adalah untuk memudahkan guru dalam meningkatkan kompetensinya mengajar atau pelatihan ya, dan juga dalam menganalisis kemampuan murid ya. Jadi teman-teman semua, semenjak kementerian ini dipimpin oleh Mas Menteri ya, istilahnya atau sebutan dari Pak Nadiem ya, banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh kementeriannya, yaitu dengan banyaknya aplikasi-aplikasi ya. Ya, di satu sisi memang aplikasi-aplikasi ini menuntut kita guru maupun operator sekolah untuk belajar lebih giat lagi ya dalam memahami aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin bisa menjadi beban ya bagi sebagian kita. Namun di sisi lain sebenarnya tujuan dari pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut adalah untuk memudahkan para pendidik dalam melaksanakan tugasnya ya. Misalkan ada platform Merdeka Mengajar ya yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin teman-teman bisa memastikan bahwa jangan lupa untuk akun belajar ID-nya harus sudah kita aktifkan ya. Kita aktifkan dan kita tautkan ya dengan berbagai macam aplikasi yang ada di Kemendikbudristek ya. Misalkan SIM PKB, dan yang sekarang adalah dengan platform Merdeka Mengajar ya. Baik teman-teman yang saya hormati, apa sih platform Merdeka Mengajar itu? Nah ini saya login dulu ya. Ini saya sudah masuk memakai akun Belajar ID. Saya simpan untuk selalu aktif di Google-nya. Belajar ID itu, jadi akun Belajar ID itu sangat berguna ya teman-teman untuk membuka aplikasi yang ada di Kemendikbudristek. Jadi silahkan teman-teman aktifkan dan tautkan ke berbagai program atau aplikasi yang ada ya. Nah sekarang kita menuju ke laman Merdeka Mengajar. Mungkin di antara teman-teman sudah tahu ya atau mengikuti launching Merdeka Mengajar beberapa waktu yang lalu ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru. Mempermudah ya. Mempermudah apa? Mempermudah mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Menyediakan pelatihan dan untuk meningkatkan kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Nah, jadi ada 3 poin penting ya. Mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi, dan berkarya untuk menginspirasi teman sejawat. Jadi ada 3 fitur ya, fitur utama yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar itu ya. Nah, misalkan yang pertama adalah asesmen murid. Asesmen murid ini adalah untuk mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid, yaitu asesmen murid ya. Asesmen murid itu adalah
beragam paket soal yang bisa dibagikan baik secara daring atau luring kepada siswa ya, dengan fitur pemeriksaan otomatis dan hasil yang mendalam. Gunanya apa? Gunanya untuk memetakan kemampuan siswa ya dalam belajar baik secara numerasi atau literasi, sehingga Bapak Ibu guru teman-teman dapat menggunakan perangkat ajar yang sesuai atau metode yang sesuai dengan kondisi peta tersebut. Kemudian fitur yang kedua yaitu perangkat ajar. Perangkat ajar itu apa? Nah, perangkat ajar itu adalah berisi materi-materi mengajar ya, baik itu berupa buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, modul proyek, dan bahan lainnya yang dikurasi oleh tim ahli Kemdikbudristek ya. Ya, lumayan ya. Jadi ada referensi-referensi di sini yang bisa kita gunakan ya sebagai perangkat ajar. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan atau berkarya menginspirasi rekan sejawat. Nah, fiturnya yaitu pelatihan mandiri ya. Pelatihan mandiri ini program pelatihan yang dibuat oleh para ahli dan terdiri dari beragam topik dan materi yang singkat ya, relevan serta praktikal sehingga dapat dipelajari dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi di sini berisi tentang video-video pembelajaran ya yang dibuat oleh para ahli pendidikan atau best practice dari Bapak Ibu sendiri, juga bisa di-share di sini, yang terdiri dari berbagai topik atau mata pelajaran atau materi yang singkat, relevan serta praktis sehingga dapat dipelajari dimanapun dan kapanpun oleh rekan-rekan guru yang lain ya. Jadi tiga fitur utama ini ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, yang penting itu yang pertama menurut saya adalah asesmen murid ya. Asesmen murid ini membantu Bapak Ibu untuk memetakan kondisi atau kemampuan dari murid-murid yang ada ya, sehingga dapat dari data tersebut nanti bisa ditetapkan nanti perangkat ajarnya bagaimana ya. Nah, bagaimana cara melakukan asesmen murid? Mudah saja ya teman-teman. Tinggal klik asesmen, kemudian sini muncul. Yang pertama adalah muncul fase kelas. Nah, ini teman-teman bisa memilih di kelas mana ya teman-teman mengampu mapel tersebut. Ada dari kelas 1, kelas 2, kelas rendah ini ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi ini tingkat dasar, ini tingkat 7, 9, ini tingkat menengah atau SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12 ini jenjang SMA atau SMK atau sederajat ya. Jadi itu bisa dipilih teman-teman ya. Kemudian mata pelajarannya juga bisa dipilih, ada numerasi dan literasi. Ada dua modelnya, numerasi dan literasi. Numerasi kan berbicara tentang angka-angka ya. Nah, ini ya teman-teman, yang numerasi itu ada geometri, aljabar, dan ada bilangan. Di sini ada 10 soal, pengerjaannya 45 menit. Ya, aljabar juga sama, 10 soal 45 menit. Nah, baik teman-teman yang saya hormati, misalkan di sini kita memilih kelas 1, kelas 2 ya, kita klik terapkan. Kemudian kita pilih numerasi ya. Kalau sudah kita pilih numerasi, akan muncul soal ini 3 ya, geometri. Nah, kita klik maka akan muncul detail geometrinya. Nah, di sini soalnya 10 soal, waktu pengerjaannya 45 menit ya, 45 menit. Kemudian kita bisa cek juga cakupan materinya apa. Misalkan yang pertama adalah pengukuran-pengukuran, yang kedua adalah bangun geometri. Nah, untuk melihat detail KD atau kompetensinya, kita bisa cek di lihat detail ini ya.
Kemudian tujuan asesmen di sini juga dijelaskan untuk mendiagnosis kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat bagi guru. Nah, jadi di sini teman-teman semua, Bapak Ibu guru, selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa, juga adalah untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru dalam meningkatkan maupun mengembangkan perangkat ajar yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada atau peta kemampuan murid ya. Nah, mengenai mengapa perlu asesmen juga bisa Bapak Ibu teman-teman baca di sini ya, penerapannya mengapa. Nah, baik, ini selanjutnya kita berbicara tentang komposisi paket soal ya. Nah, ini yang menarik, komposisi paket soal itu ada 4 poin ya. Ada 4 macam. Yang istilahnya ini yang pertama adalah 4 pilihan ganda atau multiple choice ya. Kemudian selanjutnya 4 pilihan ganda kompleks. Nah, ini jawabannya gandanya kompleks. Kemudian ada pencocokan dan uraian. Nah, komposisi paket soal ini sudah mengacu kepada pembelajaran berpikir tingkat tinggi ya, atau HOTS ya, yang sudah kita biasa dengar. Kalau itu sudah cocok ya teman-teman, kita bisa klik ini daftar soalnya, di klik daftar soal ini. Nah, ini daftar soalnya ya, bisa kita buka. Nanti teman-teman siswa mengisi nama lengkap, tanggal lahir, nomor siswanya ya. Kalau kita sudah oke, ini baru kita klik gunakan asesmen ini. Nah, kemudian diarahkan ada 2 jalur, mau menggunakan secara online atau offline. Ya, kalau jaringan kita bagus, internet ada, ya kita sebaiknya gunakan jalur online. Nah, untuk teman-teman di wilayah yang kesulitan sinyal, maka bisa juga secara offline. Kita klik ini, nanti soalnya dapat diunduh atau di print out dan difotokopi serta dibagikan secara manual kepada siswa ya. Misalkan secara online ya. Kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita harus membuat kelas baru ya di sini. Kelas yang mana hendak kita bagikan? Misalkan kelas tadi adalah kelas 10 ya. Kelas 10A misalkan ya, misalkan. Kemudian jenjangnya kita pilih sini tadi kelas 10 ya. Nah, kemudian tahun ajarannya kita bisa pilih juga, menyesuaikan ya. Sekarang tahun ajaran 2021-2022 ya, atau 2022-23 misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, tara sudah jadi ya. Nah, paket untuk asesmen tadi dapat kita bagikan ke berbagai kelas yang ada di sini yang telah kita bikin ya, secara serentak ya. Misalkan kita sekarang hanya fokus ke kelas 10A ya. Kita klik sini centang, kemudian kita klik lanjut. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Yang perlu kita ketahui bahwa tautan itu berlaku hanya 3 kali 24 jam sejak dibuat. Nah, kemudian di sini ada notifikasi lagi, apakah kita membuat tautannya itu sekarang atau nanti saja, atau berupa draft saja ya. Kalau kita buat sekarang, kita klik sekarang buat tautan. Nah, sudah muncul seperti ini, muncul informasinya ya, tautan kadaluarsa 3 hari ke depan ya, dengan jam yang sama seperti ini ya. Kemudian untuk kelas 10A, kemudian muncul linknya. Nah, link ini kita bisa salin, klik di salin ini, kemudian kita bisa bagikan melalui WhatsApp atau lewat email ya. Oke teman-teman, kalau ini sudah kita lakukan, maka tinggal kita bagikan link ini kepada siswa ya. Suruh siswa mengerjakan, tidak ada limit waktunya mengerjakan kecuali itu tadi 3 kali 24 jam ya. Kalau mereka sudah menjawab, nah, nanti otomatis nilainya akan muncul ya. Nanti kita bisa koreksi sendiri ya, terutama di model soal uraian ya, itu harus dilakukan secara manual.
Baik teman-teman yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan Om Swastiastu.